warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmu shalihat wa bifadli wujudihi tanazzalat ar-rahmat wal barakat. Summa salatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Segenap para hadirin, para pengharap rahmat Allah, para pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah, seluruh keluarga besar Majlis Salawat Ulaika Ashabul Maimanah, hadir bersama kita para orang-orang tua kita, para tuan-tuan guru kita. Ada Ustaz Khairul As'ad, Ustaz Lahzamil As'ad yang senantiasa memimpin, membimbing, menuakan kita di majlis salawat ini. Kita doakan guru-guru kita semuanya, orang-orang tua kita semuanya, insyaallah panjang umur, sehat walafiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti akan berkumpul seperti ini dalam keadaan bahagia bersama Rasulullah kelak di surga Allah bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal alamin. Dalam penghormatan saya sampaikan kepada sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Haji Ridwan beserta keluarga, yang mana pada hari ini rumah beliau menjadi salah satu persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di saat malam Sabtu, malam Minggu ini orang pada hanyut dengan dunianya, dengan gemerlapan di luar sana, tapi kita alhamdulillah menunjukkan bukti kesetiaan kita. Kita hadir undangan walaupun agak sedikit jauh di tempat ini dalam kondisi yang hujan cukup lebat, insya-Allah tidak mengurangi semangat kita. Mudah-mudahan semangat ini insya-Allah menjadi saksi kelak bahwasannya kita adalah rombongan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena memang Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, orang hadir di majlis salawat ini itu pertama tasywiqan lis-sami'in, karena rindu dengan salawat ini. Betul enggak? Kalau saya lihat jadwal itu kerap kali kita diundang dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, tapi sepertinya tak sungguh. Ya, bahkan saya katakan hampir semakin hari semakin bertambah di grup itu. Ya, ini bukti bahwasannya semakin banyak orang yang merindukan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dah kita rindu ini, hujan ribut, jarak tempuh yang jauh, gelap buta, banjir, tak ada urusan. Yang penting tahu titik mana lokasinya. Betul? Saya ini dari jam 5 turun dari pondok. Dari pondok ke rumah cendana itu 25 menit. Ya, saya kira Masya Allah acara ini di ujung Kota Baru ujung. Ujung lagi di Kota Baru. Jadi alhamdulillah, arti hari ini bonus saya ini makin bertambah. Panjangnya jarak ini semakin memperpanjang hitungan, insya Allah keuntungan saya di hadapan Allah, bahwasannya kendaraan waktu hidup saya ini hari ini bertambah. Kenapa? Kita dermakan, kita niagakan kepada Allah dan Rasul. Ya, dan itu pun Masya Allah tak seberapa dibanding dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian faktor yang kedua selain rindu, tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Hadirnya kita salawat ini sebenarnya itu adalah sebagai apa itu rehat, sebagai terwihan, penghibur. Betul enggak? Terhibur enggak kita hari ini? Ada tak orang begitu keluar dari majlis salawat terkudo ini, ia tak antu wudu pikirannya? Ya, saya ini kalau dari Sabtu, ya Sabtu ketemu tanggal 1 itu paling pening.
Sabtu Masya Allah gaji tukang mesti kita bayar. Tanggal 1 gaji guru mesti saya bayar. Ya, nah subhanallah ketika hadir majlis salawat semuanya itu ringan terhibur dengan salawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Lagi yang baca dari vokal sampai yang bikin vokal suara lemak-lemak semua. Dalam bukan di mikrofon. Banyak makan santan. Tak lemah ini alhamdulillah. Bang betul mah. Kalau ada yang baca ni semangat, yang ngikut pun semangat, betul enggak? Nanti itu pas nak majid tu naik semua nampak. Naik semua masya-Allah. Ini Ya dia. tak tahulah naik tu kan lapar ke, kalau jauh ke. Allah alam. Ya betul. Ya. Jadi alhamdulillah kena maklumlah jauh nampak ni. Insyaallah hari ini kita dapat asupan rohani, asupan makanan juga isma. Nengok bau masyaallah kalau kita ni alhamdulillah kita nunggu tekam ni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah besok sudah masuk 1 Rabiul Awal. Bulan yang didambakan, bulan yang mana kita kenal dengan bulan Maulid. La ya'rif qadral Maulid illa ya'rif qadral Maulid. Ya, dengarkan ibu masya-Allah. Tidaklah tahu betapa besarnya ya faedah pentingnya kita hadir Maulid kecuali kita tahu betul siapa yang kita maulidkan itu. Siapa itu? Yaitu maulid siapa? Nabi Muhammad. Yang kita bacakan maulid ini hari kelahiran maulid siapa? Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Iya. Nah, sosok seorang mulia yang dimuliakan bukan karena orang memuliakannya, tapi Allah yang memuliakannya. Kemuliaannya tersebut dari lahir sampai meninggal semuanya mulia. Ya, dari dia lahir api yang tak kunjung padam, ya, menjadi sesembahan orang, masya Allah, padam saat itu. Beliau lahir, hari itu lahir semuanya bayinya laki-laki semuanya. Ya, kemudian apakah ada orang yang lahir untuk lahir memancarkan cahaya sampai kita bisa melihat keindahan daripada Kisra. Ya, dari kejauhan tu nampak kerajaan-kerajaan Kisra. Dan masih banyak lagi masya Allah keajaiban-keajaiban dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang itu ya Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad beda dirayakan. Kalau Nabi Muhammad dirayakan hari lahir. Ya, kalau kita ni kalaupun mati bagus diperingati hari matinya. Ya, ada fulan hadirlah kita khul hadira fulan, khul Habib Amin Al-Hindwan, khul Kiai fulan, guru fulan. Kenapa? Semasa hidupnya sampai matinya bermanfaat untuk umat. Kita bermanfaat, kita mencari keberkahan untuk Sayyidul Khul. Kenapa? Yang meninggal itu orang baik. Tak ada kita hadir-hadirlah khul untuk sama-sama untuk Zami, masya Allah. Saya bilang, yuk kita hadir khul. Dulu mantan narkoba. Yakin insya Allah tak ada orang hadir. Tetap yang khul itulah sahibul khul, orang baik. Ya, yang hadir pun selain mendoakan mencari keberkahan di sahibul khul. Makanya yang diperingati untuk umat Nabi Muhammad itu adalah hari wafatnya. Beda dengan Nabi Muhammad yang diperingati adalah hari lahirnya. Dan ulama sejarah mencatat Nabi Muhammad ini punya kelebihan yang tak terhingga dan diringkas oleh para ulama. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya itu beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini punya keunggulan dua. Itu apa? Husnus surah wa husnus sirah. Apa yang pertama? Dia punya paras, wajahnya tampan, elok, dan tak ada satupun yang membandingkan, yang dibandingkan dengan wajah beliau. Kita tu dulu, ya, orang dulu ini, kalau dah ahli syair, orang ahli pantun, orang ahli pantun yang lihai itu bukan orang yang baik konsep, tapi orang ahli pantun itu ketika dia nengok orang keluar pantun, kondisional, itu orang hebat. Di zaman dulu itu ada satu orang namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini ahli syair yang luar biasa. Cuma dia profesional. Dia bisa dibayar, dia komersil, tapi
Dia tidak serampangan. Orang-orang kafir Quraisy itu, masya Allah, menyewa dia. Apa akadnya tersebut? Ya Hasan, ana bayar ente, tapi ana minta ente jatuhkan, ente maki dengan syair ente sosok seorang yang kami inginkan. Namanya Muhammad. Oke? Deal. Bikin kontrak. Tapi saya tak mau tebak panjang dulu. Dan saya secara profesional saya akan kerjakan, tapi saya ingin lihat audiennya siapa objeknya. Karena saya ini imajinasi saya keluar kalau lihat objeknya. Ya, kalau tak lihat objeknya tak bisa keluar saya punya syair. Nah, subhanallah, baiklah begitu. Tunjukkan kau, dibintinglah, dibawalah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Hasan bin Sabit, dan itu belum masuk Islam. Melihat wajah Nabi Muhammad dari kejauhan, sudah tak berkedip mata. Makin dekat, makin tak berkedip mata. Semakin asyik dia memandang wajah Nabi Muhammad, betapa eloknya, tampannya, lawannya luar biasa. Sampai-sampai pas sudah di depan beliau, keluar syair sesuai dengan permintaan daripada orang kafir Quraisy ini, ya bayarnya. Cuman isinya beda. Apa kata dia? Wa ajmalu minka lam tara qattu ainin. Kata dia, sungguh yang paling indah selama ini tak pernah kulihat oleh mataku kecuali memandang dirimu. Tak pernah ku jumpa orang yang paling indah pada hari ini, ya, dari seumur hidupku kecuali engkau wahai Muhammad. Kata yang bayar ni bilang, tulis ni, hantamlah dia. Aku pula tadi orang lain cerita, kau puji pula dia. Tunjukkan, tulis lagi. Keluar kalimat yang kedua ni, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Wahai Muhammad, dan bayi yang paling indah tidak pernah terlahirkan dimanapun di dunia ini kecuali engkau wahai Muhammad. Tidak pernah kujumpai yang namanya bayi yang elok, yang indah seperti engkau wahai Muhammad. Tak kata dia, Masya Allah, ni orang ini benarlah gila ke apa dia dibayar untuk menyangka malah muji. Kerana tersedot dengan wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu dan lagi, bahkan puasnya tampalan. Asal dia bilang zakat. Terus dia ucapkan lagi, tak berhenti. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Dia bilang apa? Hai Muhammad, engkau diciptakan seakan-akan sedikit pun tanpa celah. Seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sesuai dengan pesanmu seorang. Kita dalam pesan Nusantara itu yang terbaik atau yang paling buruk? Nah, Nabi Muhammad ini katakan oleh para syair, engkau ini diciptakan oleh Allah seakan-akan itu sesuai dengan pesanmu seorang. Saking indahnya luar biasa. Sehingga akhirnya ini Hasan bin Sabit ditinggalkan pergi oleh orang kafir Quraisy. Kenapa? Tak sesuai harapan. Ini Hasan ini. Untung tak kebayar dia. Ya, kenapa? Disuruh ngaji malah mau juga. Masya Allah. Ya, makanya Syekh Abdul Rahman At-Tibai itu, saya dulu waktu kecil-kecil diam di gang berkat depan Ikhwan Muslimin itu. Ya, kecil-kecil saya itu ke Kampung Arab. Kampung Arab itu Masya Allah, saya kalau malam Jumat ikut Masya Allah Ikhwan Muslimin itu, Pak Cibaka, Pak Imran, Pak Jah Berzani, sampai Alhamdulillah tak ada sebenarnya masih hafal tu Berzani. Bukan kerana ngapal, tapi kerana sering dengar orang baca. Ya Masya Allah. Kemudian kalau di hari lain, habis lepas Isyak, saya ke Kampung Arab. Baca Maulid Syekh Abdul Rahman At-Tibai. Nah, dibaca dalam itu ada beberapa pasal, Masya Allah luar biasa. Ya, di situ menceritakan oleh Nabi Muhammad. Nabi itu di antara indahnya wajahnya, sampai dia punya hidung itu alfiyul anfi nuniyul fami, apa itu? Dia punya hidung tu seperti alif, kecil mancung. Jangan nak periksa hidung kita jauh. Ya, hidung kita adalah lebar, dalam mancung. Bagus, Masya Allah. Ya, kita ni ujung-ujung lah. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah, masih sempurna, masih diberi hidung. Ya, wajahnya, tangannya, alisnya luar biasa. Ya, sehingga kita ni perlu juga baca ini. Ya, karena kadang-kadang mohon maaf,
saya ada satu kumpulan memberikan pengajian. Ni rata-rata ni orang Muhammadiyah. Rata-rata orang Muhammadi. Ketika saya menguraikan satu persatu apa yang tertuang dalam isi oleh Habsyi, oleh Tibai berjanji, dia dengarkan itu semuanya. Ternyata setelah teruraikan sejarah tersebut, biografi tersebut, dia sedikit pun tak menyangka dari mana cerita itu, Beb. Saya bilang itu semua tertuang dalam catatan kaki daripada karangan Al-Imam Ja'far Berjanji dalam muridnya Berjanji, Syaraful Anam, kemudian Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam murid Dibai, dan Al-Habsyi. Semua di murid Nabi Muhammad. Ternyata yang baca ini sejarah, ya sejarah. Mohon maaf Pak, ya kita ni kadang-kadang umat makin mundur. Ya, kenapa? Jauh daripada Nabi Muhammad, karena kita kurang membaca sejarah Nabi Muhammad. Kurang membaca sejarah Nabi Muhammad. Coba kalau terdekat dengan Nabi Muhammad, baca sejarahnya. Kata orang Melayu itu, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, tak cinta. Kalau kita ni kalau mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, kenal dulu siapa Nabi Muhammad. Kenapa kalau kita cinta dengan beliau? Apa perjuangan untuk kita semuanya? InsyaAllah baru tumbuh. Kalau tiba-tiba sayang itu melampau, tak mungkin. Betul? Makanya banyak Masya Allah, ya, beli terjemahan Berjanji itu beli. Betul? Saya dulu masih ingat itu. Ada kalimat humidat hisal hussaniyah, syaibatul hamdi humidat hisal hussaniyah. Apa ni? Rupanya begitu saya baca terjemahannya, kemudian saya baca, Masya Allah, luar biasa isi Berjanji itu. Dari nasab Nabi terus sampai diceritakan kakek Nabi itu Abdul Muttalib dipanggil dengan panggilan Syaibatul Hamdi, uban pujian, kerana dari kecil sudah tumbuh satu uban. Dan mana tahu dari Maulid Berjanji. Kita sama ni baca ya, tapi arti tak tahu. Dah terus sekali-kali buat Masya Allah, pergi ke toko maju itu, Pak, pesan saya mau beli kitab terjemahan buku Maulid Berjanji. Oh, luar biasa. Nah, ketika dibaca itulah Insya Allah tumbuh kita Nabi Muhammad SAW. Betul atau tidak? Maka saya pada hari ini sama-sama momentum Nabi Al-Awwal ini kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad dengan membaca selain salawat nih, tinggalkan Masya Allah ya, salawat 40 ini luar biasa, dan semua salawat itu bagus Masya Allah. Bahkan di satu salawat itu yang saya dapat dari guru saya Masya Allah, Habib Quraish Baharun, beliau ijazahkan saya ya, barang siapa yang baca salawat ini, Allah titahkan 70 malaikat mencatat pahalanya yang tak terhingga dalam waktu 1000 hari. Jadi 1000 hari itu 70 malaikat yang mencatat pahala ini sampai tak bisa nyataknya. Apa salawat tersebut? Jazallahu anna sayyidina Muhammad mahwa ahli. Bayangkan sikit je salawatnya, tapi malaikat tersebut 1000 hari itu, 1000 hari itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Tidak berhenti-henti ya, mencatat pahala kita. Subhanallah. Nanti saya ceritakan di grup, insya-Allah sedia amalkan. Betul diamalkan. Ya, Masya Allah. Kenapa? Salawat ini itu adalah cara kita untuk nyambungkan ya sinyal kita sama Nabi Muhammad SAW. Fatihah ini Pak, saya baca dalam satu kitab. Kalau orang sering Fatihah dengan para aulia atau saleh, nanti begitu dia mati, dia itu dah punya keakraban. Orang yang difatihahkan ini semua menunggu dia, menyambut dia, sudah banyak kawan dah. Oh Masya Allah, ta'al fulan, al-fulan, sini. Semuanya merangkul kita, ya kenapa? Sudah akrab dengan Fatihah kita. Nah, untung mau baca Fatihah ini, kalau dah mulai baca Fatihah, jangan kita buka api apa. Motor tu, kalau rokok tu simpan di motor, ada selawatnya. Ya, jangan bawakan ke. Nanti kalau udah selesai, bolehlah Masya Allah. Ya, biar sempurna kita punya salawat ini. Kemudian sikit aja. Yang kedua, husnus surah. Ya, dari tampan wajah, Masya Allah. Ya, yang kedua adalah indahnya. Ya, biografi kehidupan beliau. Dengan suami, dengan istrinya bagaimana, dengan umatnya bagaimana, ketika jadi pemimpin bagaimana, dan itu panjang Insya Allah. Nanti setiap daripada dari acara Maulid, Insya Allah Ustaz Nazami Ustaz Khadul nanti akan menunjuk siapa daripada Ustaz
yang menerangkan kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah ini penting, Pak. Kalau Bapak ngajar anak, cukup 30 menit itu isi materi. Sisanya cerita. Kalau Bapak ada 1 jam dulu, ini waktu saya kuliah tarbiyah dulu, ya, kita ini hanya punya kemampuan untuk bisa menyerap full, itu hanya 30 menit saja, itu maksimal. Sisa itu gambar dah. Itu budak-budak punya kita ni, Masya Allah. Ya, yang kalau mau ajar isinya itu pasti. Nah, sisanya itu cerita. Bahkan Allah pun untuk menedapkan hati Nabi Muhammad, apa Allah bilang? Wa kullan naqussu min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'ada. Wahai Muhammad, aku paparkan kisah-kisah umat terdahulu itu tujuannya untuk menegapkan hati wahai Muhammad. Jadi subhanallah, Allah Nabi itu Allah tegapkan hatinya dengan cerita. Apalagi umat Nabi Muhammad ini pasti harus juga dengar cerita. Bahkan berjanji pun itu cerita. Bahkan Al-Quran pun bukan buku cerita, tapi Al-Quran tidak mengandung cerita. Betul tak? Mudah-mudahan insyaAllah, mudah-mudahan di hari yang mulia ini ya, kita semua diberkahi oleh Allah, panjang umur serta lafiat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya gembira ya, bulan Rabiul Awal ini kita selamat dunia dan akhirat, kita punya anak, kita punya cucu, kita punya keluarga. Doakan juga Masya Allah satu Fatihah saya minta kepada semuanya untuk khusus pada saya punya istri saya ini dalam 1 bulan ini Masya Allah berat-berat sakit. Ada riwayat apa suka deh gula, ada kedua, ada kita keturunan. Jadi Masya Allah, maka kita Bu, saya pesankan Bapak semuanya di umur tak lagi muda ini, perlulah kita Masya Allah menjaga makanan. Kedua, ada yang namanya olahraga minimal 10 menit, 20 menit itu Insya Allah pembakaran. Ya, apalagi yang punya gen gula, ya, nah, itu perlu dihindari juga makanan-makanan berat-berat. Maka Masya Allah, makan sekedarnya, ya, makan sepentingnya. Apalagi makan yang disiapkan ini semua insya Allah didoakan insya Allah baik. Cuma jangan berlebihan. Berlebihan. Kenapa? Kalau dah kena gula ini itu berat Ustaz, Masya Allah. Ya, gula ini kemana-mana. Ya, gula ini kemana-mana semuanya. Bahkan kalau dah tulang dihinggapi dengan gula itu tak tidur. Tak tidur. Mudah-mudahan insya Allah waktu Fatihah hadiahkan itu dan jauh sembuh dan semua yang ada sakit semoga Allah SWT hari ini. Allahumma al-Fatihah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.